Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mengucapkan hamdalah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, maka dengan meyakini pula bahwa syukur kita melalui lisan telah diawali terlebih dahulu bersyukur dengan hati, yakni dengan meyakini bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah, maka saat itu pula akan menghancurkan kesombongan kita, akan meluluh lantakkan keangkuhan kita, karena betapa kita sangat dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita bukan siapa-siapa. Ketika kita meyakini bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah dan semuanya itu juga atas pertolongan Allah, bahkan hadirnya kita di majelis ini tidak lain semuanya itu atas izin dan pertolongan Allah, maka wajib bagi kita mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan tersebut. Demikian banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita tidak mungkin mampu menghitung dengan angka ataupun dengan angan-angan. Allah sendiri yang telah menegaskan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, lan tuhsuha, nek cara wong Solo niku takeh lamun, ndak bakal mungkin mampu kita menghitung-hitung nikmat itu. Tugas kita adalah mensyukuri nikmat tersebut, entah itu nikmat berupa nikmat zahiriyah maupun batiniah, semuanya. Lalu untuk sementara suruh menghitung saja kita tidak mampu menghitung, apalagi disuruh untuk mensyukuri semuanya, kayaknya juga berat. Dalam artian hanya sedikit sekali memang disampaikan di dalam Al-Quran, orang yang mau bersyukur itu cuma sedikit.
Dan semoga kita di dalam masjid Ibadur Rahman ini termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Abdan syakur. Karena janji Allah di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Jadi ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu, maka Allah menjanjikan nikmat-nikmat tersebut akan ditambah. Walakin kafartum, akan tetapi barang siapa yang kufur, yang tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah terlanjur kita reguk selama ini, maka balasannya bukan akan dihentikan nikmat tersebut. Alasannya bukan kok akan dikurangi atau dihentikan, tetapi ancaman bagi orang yang kufur nikmat adalah inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Naudzubillah. Bisa disegerakan bahwa orang yang kufur nikmat itu akan diazab oleh Allah di dunia. Tetapi ketahuilah, orang yang kufur nikmat itu di akhirat akan sengsara karena azab Allah itu sangatlah pedih. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah. Tentu kita ijawantahkan rasa syukur tersebut melalui ucapan kita, tindakan kita, perbuatan kita. Kita jadikan setiap nikmat-nikmat tadi menjadi energi tak merasakan nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, kalau sampai saya Imam Al-Ghazali karena dosa kita masih banyak dan Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mentaubati dosa-dosa kita yang banyak tadi. Kagungan dosa apa boten punya kata apa sithik. Terus pengennya di sepuluh kali Gusti Allah. Baik, mari kita ngaji bersama. Salah satu bentuk agar Allah memberikan ampunan pada kita, jenengan hadir di majelis semacam ini, Allah nantikan di sepuro. Walaupun jenengan hadirnya sampai di sini sambil ngantuk-ngantuk, lendetan, selonjoran, Mas aku kira bisa nek konsilo kaya ngono, aku ki wis sepuh. Wis faktor-faktor usiane kon silo wis tak aku selendetan, selonjor, kadang yo karo ngantuk-ngantuk ora apa-apa. Begitu jenengan hadir di majelis semacam ini, di sepuro Gusti ini, saking Gusti Allah. Ini janjinya Allah seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak kalimat-kalimat taubat. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul baitnya, ahli keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan juga kepada pengikut-pengikutnya baik dari golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak lupa saya di sini, duduk di sini ya, dari jauh ya, datang dari Semarang ya, mengajak. Karena memang di dalam setiap pertemuan semacam ini, hal yang paling penting dan harus disampaikan
Dan muatan dari setiap pertemuan semacam ini adalah anjuran untuk bertakwa. Maka dari itu saya mengajak terutama pada diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena adalah keimanan seseorang itu tidaklah stabil dan juga tidak mulus-mulus saja. Pasti jenengan pernah ngerasakan, pasti kita bisa merasakan betapa adalah keimanan kita itu tidaklah stabil. Keimanan kita itu naik turun, keimanan kita itu bisa bertambah dan berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bitaqwa wa yanqus bil ma'ash. Keimanan seseorang itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambahnya karena taat kepada Allah dan akan berkurang ketika melakukan kemaksiatan. Dan itu pasti kita bisa merasakan. Nek pas lagi enak penggali, pas lagi kita taat kepada Allah, kita pun bisa merasakan kenaikan keimanan itu. Namun ketika kita tercebur atau mungkin terjerembab di dalam sebuah kemaksiatan, apapun kemaksiatan itu, entah kecil atau besar, maka kita pun juga bisa merasakan jelek, keimanan saya agak turun ini kayaknya. Dan kalau tidak segera kita tobati kemaksiatan tersebut, maka Arab mengentaskan lagi ini berat. Bahkan semakin dodro ya, semakin keterusan kalau kita tidak segera bertobat. Makanya untuk bertobat itu perintahnya Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegera. Bersegera untuk mencari ampunan Allah itu bersegera. Orang lida-lide tidak, tapi bersegera. Karena apa? Kalau tidak segera kita tobati kemaksiatan yang kita lakukan, nanti tidak ndrodo, meremen. Dia akan enjoy dalam kemaksiatan, maka dia akan melakukan kemaksiatan dan kemaksiatan yang lainnya. Kalau sudah seperti ini, untuk melakukan ketaatan akbar. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka saya mengajak pada diri saya pribadi dan juga kepada para hadirin sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Ketika kita sudah berbicara masalah takwa dimanapun dan kapanpun, maka tidak ada waktu dan ruang kecuali saat itu pula kita dalam kondisi taat kepada Allah. Makanya di dalam mukadimah saya atau mungkin hampir para asatid, para ustadz itu membaca sebuah ayat di dalam surah Ali Imran ayat 102 dan jenengan sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Ibnu Abbas itu pernah ditanya atau pernah dimintai sahabat yang lain, "Bu, saya dinasihati." Maka dia menjawab, ini kalau dengan bahasa saya, kalau kamu pengen mendapatkan nasihat itu buka Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada ayat banyak sekali yang di situ ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Itu adalah nasihat untuk orang-orang yang beriman. Kurang lebih di 89 tempat. Ada satu ayat yang lagi bukan ya ayyuhalladzina amanu tapi ayyuhal mu'minun, sama, konteksnya sama. Seruan untuk orang mukmin. Biasanya setelah kalimat seruan kepada orang mukmin itu akan ada perintah dari Allah atau juga ada larangan. Sebagaimana pula di dalam surah Ali Imran 102 ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Orang main-main takwanya, ya harus benar-benar takwa. Bahkan di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16 di situ disebutkan, ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Salah seorang ulama masa kini, ya, tapi beliau sudah wafat, bernama Abdullah Azam, dan beliau memiliki murid
Santri inilah gampang. Ketika menafsiri ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum At-Taghabun ayat 16 ini ya, beliau mengajak seluruh santrinya, menyuruh kepada murid-muridnya ini untuk pergi ke lapangan. Kemudian maksud dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian, itu dengan sebuah ajakan, sebuah perintah kepada seluruh murid-muridnya tadi. Silahkan kalian lari mengelilingi lapangan ini semampu kalian. Kalimatnya seperti itu, mastata'tum. Benar, akhirnya murid-murid para santri ini semuanya lari. Ada yang sudah dapat 1 putaran, sekitar aku mampu sampai ini leren. Ada yang sampai 2 putaran, 3 putaran, aku wis kesel leren. Udah lambat lagi, ada yang sampai 10 putaran, kita wis capek banget nih leren. Tinggal ada 1 orang yang masih tertatih-tatih. Dia itu lari terus, tidak kuat, dia pelan sambil jalan, tidak kuat jalan, kemudian sampai akhirnya ambruk. Dia berdiri lagi, dia mau lari, tidak kuat dengan sambil berjalan, tapi terus tidak kuat lagi, ambruk lagi. Dia tetap bagaimana berusaha untuk berdiri, untuk jalan, tapi tidak kuat, ambruk. Siapa dia? Guru nih. Dia adalah kiai nih, ustadznya tadi. Akhirnya murid-muridnya ngerubungi karena gurunya tadi ambruk, sudah tidak kuat apa-apa. Begitu dirubung, dikerumuni sama murid-muridnya, santri-santrinya, baru dia ngomong, inilah yang dimaksudkan ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kalian. Maksudnya semampu kalian ini benar-benar wis mentok tembok, ora iso, tidak ada kemampuan lagi. Jadi kalau kita disuruh oleh Allah untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa, padahal kita tahu apa itu takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang, ya sudah, sejauh mana kita menjalankan perintah Allah sampai mentok, sejauh mana kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ya benar-benar sampai disingkirkan betul apa yang harus kita jauh, itu yang dilarang itu. Makanya Abu Abdullah Ar-Razafidi beliau mengatakan perkara takwa itu adalah kalian menjauhi apa-apa yang menjauhkanmu dari Allah. Abu Abdullah Ar-Razafidi, salah seorang ulama, beliau mengatakan seperti itu. Takwa adalah kalian menjauhi apa-apa yang menjauhkanmu dari Allah. Loh, apa sih yang menjadikan kita jauh dari Allah? Paling gampang maksiat. Ya, apapun bentuk maksiat itu akan menjauhkan kita dari Allah. Karena kalau kita sudah terlalu enjoy dengan kemaksiatan, maka akan susah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jauhi kemaksiatan. Ya. Abu Abdullah Ar-Razafidi mengatakan takwa adalah kalian menjauhi apa-apa yang menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita masih berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tanggal pinten, Bu? Tanggal 3 apa 4? 4 ya. Tanggal 4. Kalau di dalam sebuah hadis saya membaca an Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mal amalu fi ayyamil 'asri afdala min al 'amali fi hadhihi qalu walal jihadu qala walal jihadu illa rajulun kharaja yukhadiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in, rawahu Bukhari. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah ngendikan, tidak ada amal ibadah yang lebih utama selain yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maksudnya yang dikerjakan di 10 hari ini, beliau ngendikan. Maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat yang di pertama
jihad Rasulullah. Ya, termasuk jihad. Tidak bisa mengalahkan amalan apapun yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kecuali orang yang pergi berjihad tadi, seorang rojul dia pergi berjihad dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak alias dia menemui kesyahidan, dia mati syahid, baru dia bisa mengalahkan pahalanya orang-orang yang melakukan amal-amal soleh selama di bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama. Amal soleh apapun ya namanya amal soleh apapun, nggak pilah-pilah. Ketika dilakukan itu di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di dalam riwayat Tirmidzi disebutkan ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Ya apa saja. Kalau tadi disebutkan bahwasanya takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ya amalan-amalan itu, ya perintah-perintah apa saja. Allah memerintahkan apa saja kepada kita. Kalau mungkin sing ketok jelas-jelas misalnya sholat, ya sholat, poso, ya poso, sedekah, ya sedekah. Atau mungkin berbuat baik kepada orang tua, kepada pasangan, istri atau suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada teman. Ya, lakukan kalau itu merupakan perintah Allah. Atau kalau di sisi yang dilarang, ya apapun yang mengakibatkan itu dosa, yang itu berarti dilarang, tinggalkan. Dalam rangka kita meninggalkan kemaksiatan, itu juga dalam rangka bertakwa kepada Allah, itu juga ibadah. Ketika jenengan lagi kumpul-kumpul karo koncone biasa, nek sing jenenge ibu-ibu ki nek lagi kumpul-kumpul niku kan ngoten biasane, Bu pripun kabar? Alhamdulillah saya. Lah bapak pripun? Oh, alhamdulillah saya. Anak-anak gitu sehat. Lah nek niku Bu sing tanggane jenengan lah biasanya mulai. Mulai. Nggih kok lha niku lah lunga ya wis. Nggih Bu. Sok ngoten. Nek mriki memang ngoten pas. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita meninggalkan hal-hal yang tadi, itu juga termasuk dalam rangka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Umar bin Khattab itu, beliau kalau seandainya tentang masalah nafsu ya, untuk laki-laki, sampai-sampai Kanjeng Nabi kan ngendikan, fitnah terbesar bagi seorang laki-laki adalah wanita. Fitnah terbesar dari seorang laki-laki sepeninggalan kata, itu adalah wanita. Apapun bentuknya wanita adalah memang fitnah terbesar dari laki-laki. Makanya hati-hati Bu, apalagi untuk bapak-bapak. Biasanya dosa yang paling banyak yang dimulai ya, permulaan dosa pertama banyak itu dilakukan oleh laki-laki, itu diawali dari apa? Apa Pak? Mata ya. Ngatos-ngatos Bu. Canggih banget yang namanya mata dari orang laki-laki. Kalau seandainya jenengan ibu-ibu, mbak-mbak itu disilihi, dipinjami matane wong lanang, ngeri banget. Matanya orang laki-laki termasuk gitu. Matanya laki-laki itu bisa tembus pandang. Pripun Pak? Nggih. Mantuk tembus pandang. Walaupun jenengan ageng jilbab, anggo kerudung sing raket. Tembus pandang karena ini. Matanya itu langsung tersalurkan luar di sini. Apa meneh sing ora nganggo klambi kaya ngene. Ngeri. Makanya di situ yang lebih banyak dilakukan dosa dari laki-laki, awalnya paling banyak. Sementara kalau ibu-ibu, kenapa Bu? Ya, wis dong aku dewe-dewe ora. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi apapun amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Ramadan,
itu pahalanya luar biasa. Sampai Kanjeng Nabi itu ditanya oleh para sahabatnya karena irannya, walaupun itu jihad ya Rasulullah, iya, meskipun itu jihad masih kalah dengan amal soleh yang biasa, yang memiliki kadar mungkin loh, sunnah. Ketika dilakukan di hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah, ini bisa mengalahkan amalan wajib di hari-hari yang lain di luar 10 hari di bulan Dzulhijjah. Karena apa namanya jihad itu, darwatus sanam, puncak amalnya seorang muslim itu ya jihad itu. Baru nanti kalau dia sampai syahid, nah yang tadi amalan-amal soleh itu ya, itu kalah dengan orang yang mati syahid. Makanya Bu, kalau seandainya orang yang pergi berjihad itu adalah kebanyakan laki-laki dan pengen mengalahkan mereka, perbanyak amal soleh di bulan-bulan di bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama. Ya. Jenengan bagaimana melayani suami bagaimana berbuat baik pada istri, ya tadi saya katakan bagaimana berbanyak pada seorang anaknya atau orang tuanya, itu adalah amal-amal soleh. Selain nanti juga ada zikir, ada sedekah, ada puasa. Terlebih puasa adalah amalan-amalan yang ketika di hari tanggal 1 sampai 10 ini nanti ada hal yang lain tersendiri ketika masalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Karena ini memang luar biasa ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu kalau menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Rasulullah menghentikan seutama hari-hari di dunia. Ya, dikatakan seperti itu. Kanjeng Nabi ngendikan seutama hari-hari di dunia. Nah, luar dunia itu bukan tempat kita. Ya di dunia kita bicaranya. Seutama hari di dunia itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Bahkan saking mulianya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini banyak orang yang berpendapat sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Beliau menyatakan bahwasanya bahkan ini bisa mengalahkan 10 hari pertama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana ketika di dalam Al-Qur'an disebutkan wal fajri wa layalin 'ashr, ya. Demi fajar dan malam yang 10, ini para ulama mereka berbeda pendapat menentukan 10 malam yang dimaksud Allah di dalam ayat tersebut. Namun para ahli tafsir mereka mengerucut di 3 pendapat. Yang pertama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Dan pendapat yang paling rojih, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itulah yang dimaksud dalam surah Al-Fajr. Hadirin sekalian, jadi dimulai sejak tanggal 28 Mei kemarin, ini sudah tanggal 31 gitu. Berarti ini sudah 4 hari. Ini memang lebih bagus tadi kalau saya katakan ini adalah amalan-amalan puasa itu di sebagaimana Kanjeng Nabi sendiri dalam sebuah hadis ya, dari Hunaidah Ibnu Khalid dari istrinya, dan istrinya Ibnu Khalid ini mendapatkan informasi dari salah seorang istri Kanjeng Nabi. Ini diriwayatkan dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa berpuasa pada 9 hari di awal Dzulhijjah. Kemudian pada hari Asyura yakni tanggal 10 Muharram dan berpuasa 3 hari di setiap bulannya, dan juga berpuasa pada hari Senin dan Kamis pertama di setiap bulan. Jadi ini puasa Senin Kamis ini ya pas pekan pertama, orang terus-terusan Senin Kamis. Tapi nek misalnya jenengan mendapatkan Senin Kamis terus boleh, silakan, tetap mendapatkan afdhaliyahnya. Tapi kalau menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini,
Memang Kanjeng Nabi memiliki istri dan pernah memberitahukan kepada sahabiah yang lain bahwa yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi itu Senin Kemisnya adalah Senin Kemis yang pertama. Nek jenengan wis kulino Senin Kemis dawam wis terus, bosok ngerti iki wis nek ngono aku Senin Kemis pertama tok, ya aja ngoten. Wis dikulinake Senin Kemis enggak masalah. Tetap pasti jenengan akan mendapatkan fadilahnya. Sebagaimana kalau yang dikuat puasa Daud gitu ya. Puasa Daud. Karena 10 hari pertama ini di tanggal 1 sampai 9 boleh kalian misalkan melakukan puasa itu sebagaimana puasa Daud. Nek iso tanggal 1 sampai tanggal 9 bagus. Kalau enggak mungkin ya dengan cara puasa Daud selang-seling atau diambil Senin Kemisnya ya. Paling minimal jangan tinggalkan di tanggal 9 Zulhijjah. Karena itu puasa Arafah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Kanjeng Nabi ngendikan, puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Berapa tahun? 2 tahun. Padahal dia mau jenengan di depan sudah mengatakan ketika saya tanya, buka gunung dosa karah. Maka ini kesempatan setahun sekali datangnya. Dosa kita setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang, insya Allah akan dihapuskan oleh Allah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim ini. 2 tahun. Iman, saya tidak mewajibkan karena memang ini adalah puasa sunnah Arafah. Nih iman kok kita kok meninggalkan begitu saja. Jenengan tidak kelampaui tidak masalah umum ora dosa. Ini ketika jenengan benar-benar melakukan hal ini, silakan. Itu lebih bagus. Karena apalagi untuk seorang muslimah, seorang ibu-ibu atau mbak-mbak, tidak dituntut yang sunnah-sunnah. Kalau pengen mendapatkan jannah melalui pintu manapun mau masuk kan hadisnya jenengan pun hafal. Sing sepindah jenengan sholat 5 waktu rasa diwenehi sholat sunnah ini jenengan posone namung poso Ramadan tok rasa hendak nganggo poso sunnah ning ana siji meneh syarate jenengan kedah taat lan patuh kepada suami sing paling abot sing pundi jannah. Tetapi bukan perkara apa yang tidak mudah tadi bukan berarti tidak bisa. Bismillah karena Allah memberikan ketentuan seperti itu ya. Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan puasa Asyura itu tanggal 9 minimal itu lebih dari itu. Tapi kalau pas tanggal 9 ini ada lulus rezekimu, tidak masalah. Wong itu bukan kita yang minta, Allah lebih tahu. Nah kita mengupayakan dengan yang lain. Oh juga tidak harus berpuasa saja. Banyak amal soleh yang lain yang harus kita kerjakan di tanggal 1 sampai 10 itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang amalan puasa ini luar biasa ya. Apalagi ketika kita laksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan memang subhanallah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah jangan sampai jenengan kalah dengan walaupun mungkin tetap ya kalah kalau saya bandingkan dengan salah seorang sahabiah bernama Asma ya ketika dia protes ke hadapan Rasulullah, enak men wong lanang boleh pergi berjihad, enak men wong lanang sholat Jumat untuk ganjarannya oke lah, aku ora iso apa-apa. Makanya tadi hadis yang cukup dengan ini saja, apalagi itu dikerjakan di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama, bahkan tadi bisa mengimbangi. Walaupun mereka pergi berjihad, jenengan bisa melakukan amalan apapun.
Lah kok nek pas dianya juga laki-laki ini di 1 sampai 10 melakukan amal soleh juga, ya alhamdulillah itu rezeki bagi mereka. Tapi tadi tidak ada kan nek untuk memilih pintu-pintu surga itu yang diberitahukan kepada laki-laki kan tidak. Kalau menurut hadis yang tadi untuk taat kepada dan patuh pada suami selagi bukan perkara kemaksiatan. Nek namun jenengan niku patuh dan taat kepada suami hanya sekedar perkara mubah, bu aku gawe teh. Jenengan kersa napa mboten? Ya nek ana teh ana gulane ya mangkat, nek ora ana paten teh gulane entek lah. Iya enten niku nggih urusane ya bapake kon blonjo sih. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncaknya nanti ketika kita di tanggal 10 Dzulhijjah. Ini masih ada beberapa hari yang kembali, masih 6 hari. Optimalkan, optimalkan. Tidak tahu apakah tahun depan kita akan masih diberi kesempatan oleh Allah menjumpai bulan Dzulhijjah. Memang betapa hebatnya 10 hari di bulan Dzulhijjah di awal-awal ini, karena amal soleh terkumpul di situ. Mau puasa di situ dianjurkan Kanjeng Nabi, dicontohkan pula. Mau sholat, mau sedekah, silahkan apapun. Bahkan ada amalan Idul Kurban yang tidak dilakukan di hari-hari yang lain kecuali hari yang sudah ditentukan itu. Ada ibadah haji yang tidak bisa dilakukan di waktu-waktu yang lain. Kalau umroh kan beda. Tapi kalau ibadah haji ya hanya di bulan Dzulhijjah saja. Dan itu sudah ada aturan-aturan mainnya. Luar biasanya. Dan itu adalah merupakan salah satu bulan-bulan haram. Bulan haram ada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, ada satu lagi yang agak jauh, bulan Rajab. Ketika berada di bulan-bulan haram, amal ibadah apapun yang kita lakukan, pahalanya akan dilipat gandakan. Tapi ingat, ketika kita berada di bulan-bulan haram, termasuk di bulan Dzulhijjah, kemaksiatan kita yang kita lakukan, dosanya juga akan berlipat ganda. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka puncaknya pada hari ke-10 kita nanti melaksanakan sholat Idul Adha dan juga menyembelih hewan kurban pada tanggal tersebut. Rasulullah menghentikan tidak ada uang yang dibelanjakan pada sesuatu yang lebih utama selain untuk membeli hewan kurban di hari raya kurban. Mobil kagungan, rumah digadah, ya, apa meneh sawah. Tapi kok untuk berkorban kita itu masih ogah-ogahan, sementara duit itu rah, nanti terkena hukum. Hadirin sekalian, namun bagaimanapun ketika besok tanggal 10 kita menyembelih hewan kurban, ya, ini masih menyisakan keprihatinan saat ini. Ada saudara-saudara kita di Palestina masih banyak bergelimang korban. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Filistin. Dan ketika kita berbicara Idul Kurban, pasti kita tidak akan terlepas dari tokoh dari keluarga Nabi Ibrahim. Pasti nanti akan kita berbicara tentang Nabi Ibrahim, baik dari istrinya ataupun anaknya, ya. Sampai disebutkan di dalam surah Mumtahanah, laqad kana lakum fihi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fihi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada mereka itu, yakni Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan pernah mireng, pernah dengar bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah berbohong 3 kali? Pernah, Bu? Iya, pernah ya? Iya. Oke, baik. Pernah berbohong 3 kali selama hidupnya.
Nah, kajian kita pada kali ini adalah judulnya apa ndak bau? Salah paham dengan paham yang salah. Opo? Ya ini insya Allah masalah hal ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari mengenai hal ini. Namun kita harus fahami bersama, setiap Rasul itu memiliki sifat sidik, memiliki sifat jujur. Jadi tidak mungkin seorang Rasul itu berbohong. Karena kalau dia berbohong maka umatnya tidak bakal percaya dengan risalah yang dibawa. Ini harus kita tanamkan betul di dalam diri kita. Memang ada di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim tadi, dan itu hadisnya sahih. Di dalam hadis tersebut dijelaskan seolah-olah di dalam hadis tersebut Rasulullah Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah berbohong kecuali 3 kali selama hidupnya. Namun para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah ada yang memberikan keterangan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah berbohong sebanyak 3 kali. Ini harus kita yakini. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah ada memberikan keterangan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah berbohong sebanyak 3 kali. Ada 2 pendapat, ya, ini harus kita ketahui tentang hal ini dari para ulama perihal hadis tersebut. Yang pertama, meski hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang kita mengenalnya hadisnya pasti sahih. Namun jika bertentangan dengan pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa para nabi itu tidak ada satupun yang berbohong, karena nabi itu maksum, maka oleh sebagian para ulama hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. Ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang pertama seperti itu. Sekalipun ini hadis yang meriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari, tetapi kalau tentang ternyata itu bertentangan ya, dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. Salah seorang ulama yang bernama Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, bahkan beliau itu sangat keras. Bahkan beliau itu mengatakan atau dia itu lebih baik menuduh para perawi hadis tersebut sebagai pendusta. Ini keras banget beliau mengatakan. Bahkan beliau itu berani mengatakan atau menuduh para perawi hadis tersebut sebagai pendusta daripada harus menyandarkan kebohongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pendapat pertama yang seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua, hadis ini sahih karena memang yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari dan juga Muslim. Namun maknanya bukan berarti Nabi Ibrahim itu pernah berbohong 3 kali. Namun ditakwil, dimaknai yang layak bahwa Nabi Ibrahim itu mengucapkan tauriyah. Maksudnya adalah dia terlihat secara zahir berdusta, namun secara batin sejatinya dia tidak sedang berdusta. Jadi yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah ucapan tauriyah yang secara zahir itu terlihat berdusta, namun sejatinya secara batin dia tidak sedang berdusta. Ini memang ada di dalam hadis Muslim nomor 4371. Di situ disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah sama sekali berdusta di dalam hidupnya kecuali 3 kali. Adapun dusta yang kedua kalinya berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tercantum dalam surah As-Saffat ayat 89.
Faqala inni sakin. Di situ disebutkan seperti itu. Kemudian dia berkata, sesungguhnya saya sedang sakit. Ini yang dosa pertama. Dan yang kedua sebagaimana tercantum di dalam surah Al-Anbiya ayat 63. Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika dia bisa berbicara. Al-Anbiya ayat ke-63. Para ulama menjelaskan dengan lebih terperinci apa yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ini. Ini sungguhnya saya sakit. Itu adalah ketika Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk menghadiri acara persembahan. Dia beralasan, ini sakit, saya sedang sakit, sehingga dikatakan seperti itu. Dia kan akhirnya rakmelu. Orang pun juga merasa, wah ini Ibrahim ini bohong ini. Jelas awalnya seger buger. Ini adalah maksud baginda Ibrahim alaihissalam dan ucapan tersebut sakit atau tidak mampu menghadirkan sebab untuk membenarkan dirinya menghadiri acara persembahan tersebut bersama kaumnya, dan juga dia tidak ingin menyaksikan kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Ini terdapat di dalam kitab Fathul Bari Minhaj Syarah Sahih Muslim. Dan menurut Dr. Salah Al-Khalidi, sakit yang dimaksud di sini adalah secara maknawi. Kanjeng Nabi Ibrahim itu sakit hatinya, ya, karena melihat apa yang dilakukan kaumnya yang gemar menyembah berhala. Jadi ketika di situ dia kan jadi kampungnya atau mungkin tempat di tinggalnya itu kan akhirnya sepi. Di tempat tertentu dia tempat persembahan nanti untuk melakukan persembahan apa gitu. Nah, di kampungnya di situ kan ada tempat-tempat pemujaan berhala kan. Mungkin pasti jenengan sudah pernah mendengarkan kisah ini atau pernah membacanya. Ya. Maka dilanjutkan tentang yang kedua nanti kalimat tauriah yang kedua. Mereka kosong kampung tersebut, ini ada tempat pemujaan berhala. Ya, di situ ada patung-patung yang banyak, yang kecil-kecil ini. Kan diketahui juga ada Azar itu sebagai ayahnya Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan ayah di sini bermakna paman, ada yang mengatakan seperti itu. Duwe kampak, biasanya sing gawe patung-patung kuwi ya Azar tersebut. Maka patung-patung yang kecil di sekelilingnya itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim dan akhirnya dikalungkanlah kampak itu di pada patung yang paling besar. Nah, ketika pulang orang yang dari persembahan tadi, ya, didapati di tempat pemujaan patung-patungnya hancur semua kecuali satu patung yang paling besar dan dikalungkanlah di lehernya kampak. Dan orang sudah tahu karena memang bisik-bisik sebelumnya itu sudah diketahui oleh khalayak Ibrahim itu tidak suka dengan tempat pemujaan ini. Dan dia juga tahu sing neng nggih omah iki ana nepung Ibrahim tok liyane do melu di tempat pemujaan. Ora ono liyane. Maka langsung dipanggillah ditanya, "Kamu tahu itu yang menghancurkan patung-patung itu?" Udah. Itu lihat saja kampaknya kan di lehernya patung yang paling besar. Itu paling dia yang melakukannya. Nah, ini kalimat ini yang dinisbatkan sebuah kebohongan yang sejatinya adalah apa? Bahwa karena memang yang mengajarkan sejatinya kan memang Nabi Ibrahim. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menukilkan pandangan Al-Qurtubi yang menyatakan ini merupakan awal hujjah dari bahwa berhala-berhala tersebut itu bukan Tuhan. Ini juga merupakan ucapan untuk membantah kaumnya yang mengatakan bahwa
berhala tersebut sejatinya tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madharat. Dan ini kan langsung dilanjutkan dengan ucapan beliau. Kalau tidak percaya ya tanya saja pada patung yang paling besar itu. Kalau dia memang bisa berbicara. Ini adalah sebuah kalimat ya, yang akhirnya orang-orang kan tidak bisa membantah sekalipun. Lalu mosok bisa melakukan lalu orang Islam kok malah tidak bersembah. Berarti kalau kalimatnya dari kita seperti itu. Ibnu Qutaibah pun juga berkata, ini dilakukan oleh berhala yang paling besar itu. Kalau tidak percaya ya sudah tanya saja. Ini juga berada di dalam kitab Fathul Bari. Dengan kata lain, ini adalah sebuah ucapan untuk membantah apa yang dilakukan kaumnya. Ini merupakan hujah akal yang secara langsung menafikan sesembahan-sesembahan yang senantiasa diagung-agungkan oleh kaumnya. Ini yang kedua, yang kalimatnya dirasa kalimat bohong, padahal sejatinya bukan itu. Yang pertama tadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dusta yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim yang orang lain menganggap itu adalah sebuah perkataan dusta, padahal ini sebuah tauriah tadi. Adalah kisah Nabi Ibrahim dengan istrinya. Istrinya Ibrahim ada berapa, Bu? Berapa? Yang pertama namanya siapa, Bu? Namanya siapa? Sarah. Yang kedua Hajar. Istri pertama sinten? Sarah atau Hajar? Sarah ya. Baik. Kita berkisah dulu. Walaupun saya yakin jenengan sudah mendengarkan kisah ini berkali-kali, sudah pernah membaca, tapi mari berkisahnya bersama dengan saya. Ketika Ibrahim alaihissalam bersama istrinya yang cantik jelita, mungkin ini kalah, cantik banget pokoknya. Itu mau pergi ke Palestina. Itu melewati sebuah wilayah yang di situ ada raja mesum. Dan tahu ada yang mengatakan ini di daerah Mesir. Ya. Orang tersebut rajanya itu dikenal raja mesum, dia tidak bisa melihat cewek cantik. Kalau ada perempuan cantik dimbat, pokoknya gitu. Kalau itu ternyata istrinya orang, suaminya dibunuh, istrinya digarap sama dia. Nabi Ibrahim tahu tentang hal itu, tapi dia memang harus melewati wilayah tersebut. Nah, Punggowo Keraton, para prajurit-prajurit itu ketika melihat kedatangan Ibrahim dan Sarah itu cantik sekali, maka dia lapor kepada sang raja, wahai raja, itu ada perempuan cantik yang itu hanya layak untuk maduka. Akhirnya ya sudah begitu, bawa sini. Nah, ketika ditanya, ya ini siapa, perempuan ini siapa? Hadihi ukhti, ini adalah saudariku. Padahal siapa ini tadi? Istrinya Ibrahim. Tapi yang keluar dari lisan dari Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hadihi ukhti, ini adalah saudariku. Maksud dari beliau adalah saudara seiman. Ya, maksudnya adalah saudara seiman. Nah, ketika ini sudah disuruh pergi ke hadapan raja, ya, sudah dekat di istana, Ibrahim dia sholat ya, dan dia juga mohon pertolongan kepada Allah. Sarah pun dia juga berwudu mohon perlindungan kepada Allah, dan akhirnya menghadap kepada Raja Mesum tadi. Begitu melihat kecantikannya Sarah, itu langsung dia itu gagi-gagi bersegera untuk mau menjamah Sarah, perang tuh, tapi begitu mau begini itu langsung tangannya kaku, terkunci. Aduh, ini gimana seperti ini? Rajanya bingung, ngomong sama Sarah, tolong doakan pada Tuhanmu agar saya tidak seperti ini, saya tidak akan ganggu kamu. Sarah pun kemudian berdoa kepada Allah agar dilepaskan kuncian tersebut. Ya.
Tapi begitu terlepas dari kuncian tersebut, dia tetap, karena ya cantik banget Sharon. Gimana sih? Ketika dia mau meranggah meneh, kuat, lebih kuat kunciannya, kakune luwih kenceng. Dia tetap minta kepada Sharon, berdoalah kepada Tuhanmu agar saya dilepaskan dari kuncian ini. Sharon pun tetap berdoa. Dan akhirnya terlepas lagi. Begitu terlepas, isih pengen meneh arep menjamah Sharon. Dan semakin kuat dan semakin kencang kakunya, terkuncinya. Wes, tolong doakan kepada Tuhanmu, saya tidak akan ulangi lagi, saya tidak akan mengganggu kamu lagi. Syarab tidak ingin kalau seandainya dia dalam kondisi seperti ini, dia tidak ingin kalau dia itu nanti dituduh akan membunuh raja. Maka dia tetap berdoa kepada Allah dan akhirnya dilepaskan kuncian tersebut. Ya, dan manggil sama para pengawalnya, ini bukan manusia, ini jin betina, sudah pergi sana. Terus dikasih apa, pembantu, kasih budak, dan budaknya ini bernama Hajar, yang telah kata di dalam hadis tersebut, kata Abu Hurairah, inilah ibumu wahai bangsa Arab. Dan memang sudah demikian ya. Setelah sekian lama, akhirnya Sarah tidak mendapatkan keturunan. Terus akhirnya Hajar ini disuruh menikahi Ibrahim. Sarah menyuruh begitu. Gitu. Akhirnya dinikahilah Hajar dan mendapatkan putra Ismail. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara hadihi ukhti, ini adalah saudariku, itu bukan dalam rangka dia berdusta, bukan, tetapi ini adalah kalimat tauriah tadi. Ini adalah takwilan yang dianggap sebagai berbohong oleh orang-orang yang mendengar secara zahir ucapan tersebut, akan tetapi hakikat yang dimaksud, yang disampaikan itu adalah berbeda seperti mana yang dipahami orang. Nah, maka dari itu hadirin sekalian, kita jangan sampai salah paham. Nah, ini temanya maksudnya di sini. Jangan sampai kita salah paham dengan paham yang salah. Oh, bahwasanya kalau begitu, oh, kita tidak bisa berdalih lagi. Oh, kita itu wong biasa yo. Wajar tuh kalau saya itu berbohong. Nabi Ibrahim saja Nabi loh, dia itu berbohong kok. Tidak bisa kita akan beralasan seperti itu. Paham yang salah yang seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, waspadalah sekali kita berbuat kebohongan, kita akan menciptakan kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Dan akhirnya karena seringnya kita berbuat bohong, maka kita akan dijuluki sebagai seorang pembohong. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari salah satu ciri-ciri orang munafik. Suami membohongi istrinya, istrinya membohongi suaminya, anak membohongi orang tuanya membohongi anaknya, teman satu membohongi teman yang lainnya, atasan membohongi bawahannya, pemimpin membohongi rakyatnya. Yang terjadi adalah kebohongan demi kebohongan. Waspadalah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan, sedangkan kebaikan menuntun menuju surga. Sungguh seorang yang membiasakan jujur, niscaya akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan pada kemungkaran, sedangkan kemungkaran menjerumuskan ke neraka. Seorang yang selalu berdusta, maka dia akan dicatat sebagai seorang berdusta.
Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, satu kalimat yang ingin saya sampaikan. Ingat, saat Anda berbohong, maka bersiaplah untuk selanjutnya ada orang yang tidak percaya kepadamu lagi. Ingat ya, ketika Anda berbohong, maka bersiap-siaplah untuk selanjutnya ada orang yang tidak percaya padamu lagi. Halane kuwi pasangane awake dhewe kan malah ngenteni. Awake dhewe berbohong pada suami, suami berbohong pada istri. Lah nek terus ora dipercaya karo bojone terus kaya naudzubillah semana. Hadirin sekalian, sebagaimana kita juga tidak ingin dibohongi, maka jangan suka berbohong. Ini yang bisa saya sampaikan pas 1 jam. Betul nih, sudah 60 menit ya, karena tadi jam 13 lebih sedikit, maka saya mohon maaf kalau mungkin di dalam menyampaikan ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati jenengan semua Bapak-bapak Ibu yang hadir di sini. Saya mohon dimaafkan, karena juga memaafkan itu gampang. Kadang bahkan sing minta maaf, kadang sing ampun. Tapi kadang juga memaafkan itu abot juga. Tetapi pada orang-orang yang bersalah itu pengen nih, dia itu ketika minta maaf pengen nih pasti dimaafkan. Pengen orang yang ketika kita dalam kondisi salah itu begini ngerti aku maaf no. Nah, kalau kita dalam posisi seperti itu, kalau kita dalam posisi salah seperti itu, maka ketika ada orang yang minta maaf karena memang dia salah, kasih udur dan maafkanlah. Bukan kita mentolerir kesalahannya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena dengan minta maaf juga tidak menjadikan kita hina, dengan memberi maaf juga tidak menjadikan kita rendah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu yang sangat luar biasa. Syukur jasa kalau khairan Ustaz atas waktu juga ilmunya.